Permisi ya Bu, perkenalkan nama saya Oktan Nobel Warubu, NPM 1816 dan dari Prodi D3 Keperawatan dari Institut Kesehatan Delusada Deli Tua. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Ada dua yang saya lakukan, yaitu pemeriksaan fisik pencernaan dan pemeriksaan fisik sistem persyarafan. Baik, di sini saya melakukan tindakan saya atau praktek saya. Di sini saya tidak memiliki banyak alat dikarenakan situasi dan kondisi pada saat ini. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan, kita mulai dari sekarang. Ya. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama, pemeriksaan fisik sistem pencernaan. Sebelum kita melakukan sistem pencernaan, terlebih dahulu kita melakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita akan melakukan yang namanya komunikasi terapeutik. Baik, saya akan melakukan mencuci tangan. Sebelum kita mencuci tangan, kita akan menggulung lengan baju kita. Jika ada aksesoris di tangan kita, lebih baiknya kita akan melepaskannya. Baik, saya akan memulai mencuci tangan. Baik, saya akan melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien. Permisi ya Pak, selamat pagi ya Pak. Perkenalkan, nama saya Oktan Nobel Warubu. Saya perawat di ruangan sini. Saya berjadwal dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti Pak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik, bisakah saya melihat gelang di tangan Bapak untuk menyesuaikan apakah Bapak sesuai dengan Bapak yang saya melakukan pemeriksaan fisik tersebut? Permisi ya Pak. Bapak namanya siapa? Tanggal lahirnya berapa ya Pak? Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, saya akan melakukan. Baik, kita akan memulai pemeriksaan fisiknya. Kita mulai dari tujuan dari pemeriksaan fisik ini ada yaitu satu, untuk mengetahui bentuk gerakan perut yang ada pada pasien, dan terus kita akan melihat gerakan peristaltik yang pada pasien. Sebelum mari kita melakukan pemeriksaan fisik. Terlebih dahulu kita akan memulai dari bagian wajah. Dalam pemeriksaan fisik sistem pencernaan ini ada 4, yaitu inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Terlebih dahulu yang kita lakukan yaitu pemeriksaan inspeksi. Kita akan melihat bagian dari atas pasien sampai batas perut pasien. Terlebih dahulu kita akan melihat bagian mata kepala pasien atau rambut pasien, apakah kering atau lembab. Seterusnya kita akan melihat pada bagian mata. Kita akan melihat konjungtiva pada pasien. Permisi ya Pak. Angkat ke atas matanya Pak. Iya. Oke, setelah itu kita akan melihat mukosa bibir. Apakah kering, apakah lembab. Seterusnya kita akan melakukan pada bagian tangan, melihat ke labi finger atau mengecek pada kuku pasien. Terus kita akan melihat daerah mulut pasien, apakah ada gigi yang busuk atau yang tidak normal pada pasien. Permisi Pak, silahkan buka mulutnya. Oke, di sini saya melihat pasien mengalami gigi yang lengkap. Setelah itu kita akan melakukan permisi ya Pak, saya akan membuka baju Bapak. Apakah Bapak bersedia? Permisi ya Pak. Baik, di sini kita akan melihat keadaan pasien. Apakah pasien menggunakan NGT, kolonostomi? Di sini pasien tidak menggunakan alat-alat tersebut. Baik, kita akan melihat di sini pada pasien apakah ada lesi atau luka pada bagian perut pasien, ataukah ada bintik-bintik, ataukah ada hal yang lain yang menonjol yang akan mengakibatkan terganggunya pemeriksaan fisik yang akan kita lakukan. Di
Di sini pasien tidak mengalami yang namanya lesi yang saya sebutkan tadi. Di sini pasien mengalami penormalan. 3. Baik, yang kedua kita akan melakukan auskultasi. Pada saat kita melakukan auskultasi, kita akan lebih baiknya kita akan menggunakan stetoskop. Baik, di sini saya tidak menggunakan stetoskop dikarenakan situasi dan kondisi dan kekurangan fasilitas. Baik, di sini pada saat saya melakukan pemeriksaan fisik, di bagian manakah diletakkan stetoskop? Saya akan menunjukkannya dengan tangan saya. Baik, di sini kita melakukan auskultasi. Kita akan memulai dengan mengukur aorta abdominalis. Untuk mengukur aorta abdominalis, kita melakukannya dari PX, sepertiga dari PX di bawah PX, sepertiga dari bawah PX, atau 3 jari bawah PX. Siapa? 3 jari. Baik, di sini kita akan memberikan stetoskop pada area tersebut untuk mendengarkan aorta abdominalis. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan fisik yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada 3 jari di samping umbilikus pada bagian dekstra dan sinistra secara bergantian. Kita akan melakukannya. Di bagian sini kita akan meletakkan stetoskop dan sebaliknya di bagian dekstranya. Di bagian sini kita akan melakukan memberikan stetoskop untuk mendengarkan suara usus, suara atau peristaltik pada usus. Selanjutnya kita akan melakukan mendengarkan bising usus. Kita akan melakukannya pada 4 kuadran. Kita mulai dari sini, meletakkan stetoskop bagian sini, bagian sini, bagian sini. Oke, yang ketiga perkusi. Kita perkusi 4 kuadran yang saya tunjukkan tadi. Kita akan melakukan perkusi. Baik, di sini perkusi kita akan mendengarkan ada dua suara, yaitu timpani, organ yang berongga. Yang kedua itu Dagnus, organ yang padat. Organ yang berongga seperti usus, lambung, yang seperti vesika urinaria, dan yang Dagnus itu yang padat seperti pada hepar dan lain sebagainya. Terus di sini saya akan melakukan pemeriksaan hepar. Kita akan melakukannya dari ini siapa? Mid clavicula sampai ke CS kelima. Kita akan melakukan auskultasi, perkusi dengan mengetuk dari bagian mid clavicula sampai ICS kelima. Setelah itu kita akan menentukan adakah bunyi timpani. Kita akan menandai bagian daerah sini jika terdengar suara Dagnus. Setelah kita memeriksa dari mid clavicula, baik kita akan memulai pemeriksaannya lagi dari 3 jari dari umbilikus. Kita akan mengetuk. Jika terdengar suara Dagnus, kita akan menandainya. Itulah bagian dari hepar. Baik, yang keempat, palpasi ringan dengan tekanan 1-2 cm. Baik, kita akan melakukannya palpasi itu pada 4 kuadran. Siapa? Pada saat seterusnya kita akan melakukan palpasi extecune, yaitu untuk mengetahui apakah pasien mengidap appendix atau tidak. Baik Pak, di sini saya akan menekan bagian perut Bapak dan Bapak akan mengangkat kakinya. Permisi Pak, biar saya gerakkan saja. Permisi Pak, tegukan Pak, tegukan. Enggak ditegukkan. Nah. Lagi Pak, sakit Pak.
Baik, pasiennya agak mengalami kesakitan. Mungkin di bagian sini Bapak mengalami penyakit appendix karena Bapak kesakitan. Baik, mungkin selanjutnya Bapak akan nanti memeriksakan pada dokter atau rumah sakit lagi untuk pemeriksaan selanjutnya untuk melihat apakah Bapak mengidap penyakit appendix atau tidak. Baik, di sini saya akan Oke, terima kasih atas waktunya ya Pak. Di sini saya telah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada pencernaan pada Bapak tersebut, Bapak Kurniawan. Baik, saya akan mengakhiri perbincangan atau tindakan saya kepada Bapak. Pak, permisi, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jika ada kekurangan atau nanti ada keluhan, tolong kami dikonfirmasi yang lebih ya Pak. Ya Pak. Baik, permisi ya Pak. Oke, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik tersebut, alangkah baiknya kita akan melakukan cuci tangan setelah melakukan tindakan kepada pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem persyarafan. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik persyarafan, kita akan melakukan mencuci tangan terlebih dahulu seperti yang kita lakukan yang dari awal tadi. Terus kita akan melihat alat-alat apa saja yang harus kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik sistem persyarafan. Baik, kita akan melihat alat-alatnya apa saja. Come on. Oke, di sini ada garam, ada gula, dan ada kecap manis. Dan di sini juga ada bubuk teh 1 sendok. Dan di sini ada pewangi berbeda aroma. Dan ada replika untuk membedakan aroma tersebut. Dan di sini saya akan menggunakan alat yang seadanya seperti untuk melakukan refleks hammer nanti. Dan di sini ada pen light. Oke. Kita akan melakukan tindakannya. Mari. Ya. Oke, baik, kita mulai pemeriksaan fisik sistem persyarafan. Sebelum kita memulainya, kita akan terlebih dahulu berkomunikasi. Permisi ya Pak, perkenalkan nama saya Tano Bilwarogo, perawat pada pagi hari ini. Kami mulai perawatannya mulai dari jam 8 sampai jam 2 nanti sore. Baik Pak, sebelum saya melakukan, apakah saya boleh melihat dengan tangan Bapak? Ini siapa ya Pak? Tanggal lahirnya Pak? Oke. Oh, di sini pasiennya yang saya lakukan pemeriksaan fisik sistem persyarafan sama dengan yang telah dikonsultasikan kepada saya. Baik, di sini saya akan memulai pemeriksaan fisik sistem persyarafan. Permisi ya Pak, saya melakukan tindakan ini mana yang lebih nyaman kepada Bapak? Apakah terbaring atau duduk? Ya. Lebih baiknya Bapak lebih duduk dalam kali-kalinya. Oke, kamera lebih dekat. Oke, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak Kurnia. Kita mulai dari wajahnya terlebih dahulu. Baik, di sini kita akan ada 12 saraf yang harus kita lakukan tindakan atau pemeriksaan. Yaitu yang pertama pemeriksaan fisik olfaktorius, yaitu untuk mengetahui kondisi penglihatan penciuman kepada Bapak tersebut. Baik, saya akan melakukannya. Pak, saya akan melakukan tindakan kepada Bapak. Bapak mohon ikuti instruksi dari saya. Baik, tolong pejamkan matanya Pak. Tolong dihirup Pak. Aroma apa Pak? Beda dari yang tadi Pak? Beda. Oke. Udah Pak, tolong buka matanya. Baik, di sini pasiennya mengalami penciuman yang sangat tajam dan yang bagus.
Terus kita akan melakukan selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan noctus opticus, yaitu untuk mengetahui bagaimana luas pandang pada pasien tersebut. Baik, saya akan melakukannya. Mohon Pak. Di sini saya ada huruf-huruf atau angka-angka. Mohon tolong Bapak bacakan ya. Seperti itu. Tolong baca Pak. Bisa terbaca Pak? Terbaca. Baca Pak. Perkenalan. Sini Pak. Perkenalan. Oke. Baik, di sini penglihatan Bapak ini sangat jelas dan masih bagus. Oke, selanjutnya kita akan melakukan yang berikutnya. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik nervus oculomotorik, yaitu untuk melihat salah satunya mengetahui pergerakan pada mata Bapak tersebut. Baik, saya akan mengambil alatnya. Kita akan melihat pergerakan pupil pada Bapak. Ini siapa? Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kelopak mata. Pak, lihat ya Pak, gimana saya lakukan ini. Bapak ikuti ya Pak. Oke, di sini akan kita mengecek gerakan bola mata pada Bapak ini. Pak, di sini ada tangan saya. Jika saya ini patokan Bapak ya, kalau saya gerakkan tangan saya jangan diikuti ya Pak. Yang sebelah ini. Terlihat Pak? Terlihat Pak? Terlihat. Terlihat Pak? Terlihat. Oke. Sini. Terlihat Pak? Terlihat Pak? Terlihat Pak? Oke. Oke, ternyata pasiennya memiliki pandangan yang bagus dan tidak memiliki kekurangan. Seterusnya kita akan melakukan pemeriksaan trigenesus, yaitu pemeriksaan pada trigenesus ini ada dua, yaitu sensorik dan motorik. Kita akan melakukan motorik. Permisi ya Pak. Senyum Pak. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensorik dengan melakukan indera perasa. Baik, saya akan mengambil alat. Tutup matanya Pak. Oke, di sini kita akan memberikan gula, garam dan kecap manis. Pak, buka mulutnya Pak. Lidahnya keluar Pak. Rasanya Pak? Manis. Buka mulutnya Pak. Asin. Si Pak. Manis. Oke. Baik, ternyata Bapak ini memiliki rasa memiliki indera pengecap yang normal. Oke, kita akan melanjutkan. Oke, kita akan melanjutkan pemeriksaan nervus vaxillaris. Di sini ada dua, motorik dan sensorik. Kita akan menilai dari motorik yang dulu. Pak, permisi ya Pak. Tolong kerutkan wajahnya Pak, alisnya. Angkat ke atas alisnya Pak. Keluarkan lidahnya Pak. Coba bersiul Pak. Oke, baik. Ternyata Bapak ini memiliki sistem persarafan yang bagus. Terus kita akan melakukan yang sensorik. Ya. Oke, yang motorik telah kita lakukan. Dan sekarang yang sensorik. Pak, tolong pejamkan matanya ya Pak. Di sini saya akan memberikan alat dan tunjukkan arah mana yang atau bagian mana yang saya letakkan benda dan Bapak tunjuk ya Pak. Mana Pak? Atas.
Buka matanya Pak. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pendengaran atau Iya. atau akusticus atau pendengaran. Baik Pak, tolong pejamkan matanya Pak. Tunjukkan bagian mana nanti terdengar suara ya Pak. Sebelah kiri, sebelah kanan, atas. Oke, baik. Bapak ini memiliki pendengaran yang sangat bagus. Oke, selanjutnya Iya. kita akan melakukan pemeriksaan nervus glossopharyngeus. Siapa? Coba menelan Pak. Pada saat Bapak melakukan menelan, apakah ada nyeri, apakah ada sakit? Oke, baik. Bapak ini memiliki penelanan yang sangat bagus. Terus kita akan melakukan yang selanjutnya itu nervus accessoris. Coba naikkan bahunya Pak. Turunkan Pak. Oh, di sini saya akan meletakkan tangan saya. Boleh Bapak naikkan bahu seperti yang tadi? Naikkan Pak. Oke, ternyata aksesoris Bapak ini sangat bagus. Dan terus kita akan melakukan pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pergerakan atau pasiennya. Baik Pak, kita akan melakukan pergerakan. Bapak bisa berdiri. Bisa tuh. Enggak, terus. Iya. Permisi Pak. Oke, arah sini Pak. Tolong maju 2 langkah Pak. Mundur Pak. Oke, tolong menghadap ke saya Pak. Angkat tangannya Pak. Angkat kakinya satu Pak. Oke, letak. Oke. Di sini Bapak ini memiliki keseimbangan yang sangat bagus. Langsung dulu Pak. Baik, kita akan melanjutkan lagi. Iya. Tindakan yang telah kita lakukan tadi pada Bapak ini atau keseimbangan yang disebut dengan nervus fasciculator, yaitu keseimbangan pada tubuh pasien. Dan terusnya yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada daerah wajah Bapak lagi. Iya. Yaitu nervus hypoglossus. Oke Pak, dengarkan seperti dari saya. Lidahnya tolong ke samping. Jangan dikeluarkan Pak, dari dalam aja. Oke, kanan Pak. Oke. Baik, seterusnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks hammer, yaitu untuk mengecek refleks pada bagian tubuh Bapak tersebut. Baik, saya akan mengambil alatnya. Baik, di sini saya akan menggunakan alat, yaitu ya udah yang seadanya saja. Kita akan melakukan refleks pada bagian ini. Terus selanjutnya, misi Pak. Oke, bisakah Bapak berbaring? Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Banjewski pada Bapak ini. Pada daerah Oke. Baik, sekian dari yang saya lakukan pemeriksaan fisik tentang sistem persyaratan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya minta maaf jika ada kekurangan dari yang saya lakukan, baik dari fasilitas atau alat-alat yang saya gunakan, baik dari perkataan yang kurang untuk yang tidak sempurna. Baik, saya minta maaf atas kesalahan saya. Baik, terima kasih Bu atas waktu tugas yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan selamat siang Bu.